Derai air mata berguguran, bagaikan hiruk-pikuk menggelegar, si jago merah menyambar rumah demi rumah tanpa sisa. Sebuah pemukiman di kawasan Muara Kapuk kini rata tanah. Kehilangan hunian, tapi senyum mereka masih merekah dan kata ikhlas masih terucap. Namun, benarkah di antara reruntuhan bangunan tersebut, masjidnya masih berdiri kokoh? Di sisi lain, kisah perpisahan Dilan Janiar dan Safna memasuki babak baru. Maju ke persidangan, keadilan seperti apakah yang hendak digaungkan Dilan? Seperti apa pula perjalanan cinta Billy Saputra dan Vika Kolesnaya yang dikabarkan telah menikah di Belarus? Dan inilah balasan Dinar Kendi atas tudingan netizen terhadap dirinya yang menggunakan uang hasil nge-DJ. Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Habis empang semua. Yang merah hitam kalau udah kena udah. Bisa. Panjang. Orang juga pada arah Bang. Iya, dapat cerita dari anak katanya itu api itu dari lantai 2. Itu langsung tiba-tiba besar api itu. Jadi udah besar, udah langsung merembet ke depan. Kalau untuk penyebabnya kita nggak tahu. Iya, belum tahu. Iya, tiba-tiba ada api aja. Ya mungkin cobaan. Ya harus sabar lah. Ya lebih baiknya lebih ya ikhtiar lah. Hati teriris, air mata diseka, peluh yang selama ini membanjiri tubuh terasa sia-sia dilahap si jago merah dalam hitungan menit. Rumah, tempat ternyaman untuk merebahkan kepala, rata tanah setelah kebakaran dahsyat yang melanda pemukiman warga di Muara Kapuk. Puing-puing bangunan itu hanya memberikan luka pada para penghuni yang sebelumnya mendiami lokasi tersebut. Beberapa warga tampak sedang memilih barang-barang yang mungkin bisa diuangkan untuk mendapatkan sesuap nasi. Titik awalnya itu tuh TKP-nya, titik awal. Iya, yang ada tanda itu. Terus kalau rumah abangnya gimana? Ya ini rumah saya ini, pas sebelah rumah saya, titik awalnya. Oke, berarti kemarin melihat langsung apinya atau gimana bang? Kalau untuk melihat sih enggak, cuman ya itu anak saya sama istri saya yang lihat jelas sama saudara saya. Posisi saya lagi ini mau sholat Jumat dipanggil sama tetangga ada teriak kebakaran, jadi saya pulang nggak. Api udah deket, rumah saya udah kena habis. Iya sudah habis. Rumah saya yang ini sampai belakang ujung, yang di iya sampai ujung zona tengah ujung paling ujung. Habis semua terbakar. Kejadiannya begitu cepat karena memang pada saat itu kejadian itu kondisi angin lumayan cukup kencang gitu dan kemudian juga kondisi panas. Otomatis jadi buat bangunan itu jadi cepat dan mudah terbakar dengan begitu luar biasanya gitu. Jumat nan keramat, warga berlarian berharap selamat, alhasil membawa barang berharga pun tak sempat. Pekikan kebakaran dan minta tolong menggelegar saat sebagian besar warga tengah menjalankan sholat Jumat. Tak ada lagi waktu untuk kembali ke rumah, selain menghindari dari panas api yang begitu menyengat. Tiupan angin yang begitu kencang seolah membantu si jago merah untuk terus melahap rumah demi rumah. Menariknya, di saat banyak hunian yang hancur tak bersisa, masjid yang berada di tengah pemukiman justru berdiri kokoh. Sekalipun kena imbas dari api, tapi bangunannya masih berdiri tegak. Hal serupa pula yang terjadi pada rumah salah satu warga yang berada di area pinggiran. Dan ini salah satu bangunan masjid yang terbakar. Untuk bagian dalamnya masih utuh teman-teman. Subhanallah. Bahkan lafaz Allahnya itu nggak hangus. Kita bisa lihat ya.
Subhanallah. Untuk masjidnya bagian depannya saja yang habis teman-teman, bagian dalamnya masih utuh. Padahal ini masjid berada di tengah-tengah pemukiman, di tengah-tengah kobaran api teman-teman. Saya ralat nih, bukannya nggak kebakar, cuma sedikit aja yang nggak. Atas semua, bagian atas semua kena semua. Renovasi, asbes semua hancur semua. Cuma bagian dalam aja yang kita nggak kena. Ya istilahnya bagian belakang kan habis semua, kita juga atas semua kena, samping semua. Cuma bagian dalam ini aja yang nggak kena. Belakangnya itu temboknya aja Pak atau tembok, iya ada gambar di belakang kena semua. Aja ya. Kalau masalah api kurang tahu, masalahnya kita juga nggak berani mendekat. Soalnya hawa panas tuh udah dari puluhan meter aja udah terasa. Terus dari kabut asap ini aja kita udah nggak bisa lihat. Udah nggak bisa lihat pandangan dari asap-asap ini. Yang kena imbas kebakaran bukanlah mereka yang berpenghasilan mencapai puluhan juta dalam sehari, atau seorang pebisnis, atau bahkan miliarder. Mereka hanyalah warga biasa di sebuah pemukiman kawasan Muara Kapuk yang umumnya bekerja sebagai buruh. Mengais rezeki sudah begitu susah, ditambah dengan kehilangan seluruh barang-barang berharga termasuk rumah. Entah seperti apa keberlangsungan hidup mereka di masa mendatang. Tinggal ini 2 doang. Kulkas, iya 2. Terus ada TV juga Pak? TV ada ya 1 di atas TV-nya. Berarti ini hanya barang-barang yang bisa Ya, keselamatan ini. Sebenarnya habis semua. Untuk informasi yang kami rangkum per siang hari ini, total ada 800 kakak dengan jumlah 3.200 jiwa yang terdampak menjadi penyintas dalam kejadian kebakaran di Kapuk Muara. Untuk korban jiwa nihil, luka-luka juga nihil, cuma mungkin tempat tinggal aja terdampak, terbakar semuanya. Uluran tangan dari orang-orang baik, itulah yang mereka harapkan. Bantuan berupa pakaian, makanan, terusus buku-buku serta seragam untuk anak-anak yang masih sekolah merupakan harta berharga yang tengah dinantikan. Tak banyak barang yang dibawa saat para korban dipindah ke tenda pengungsian. Hal ini jelas menandakan jika sebagian besar pakaian dan barang-barang berharga lainnya ludes bersamaan dengan hancurnya hunian. Kejadian kita sudah melakukan assessment dan kita peroleh data korbannya. Untuk sementara kita turunkan tenda untuk pengungsian. Saat ini sudah terdapat 4 tenda dan nanti akan menyusul 4 tenda berikutnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh penyintas. Selanjutnya juga ada barang logistik yang sudah kami turunkan berupa selimut, pakaian, sandang dewasa, anak, dan nanti akan menyusul bertahap sesuai dengan hasil assessment kami, kebutuhannya apa saja. Dan nanti juga akan ada layanan dukungan psikososial. Karena bantuan pun baru datangnya tadi pagi kayaknya. Kejadiannya kan kemarin. Pagi aja masih nyala api, masih nyala. Ini sampai malam belum pada ada bantuan apa-apa. Baru tadi pagi dapat nasi. Ya sama sekarang ini selimut juga baru yang lain belum ada. Cuma air minum sama makan udah. Sarapan sama tadi makan siang udah. Cuma sama ini selimut yang baru. Nggak ada yang kakak, cuma hanya di badan. Ini aja baju dapat nasi. Nggak ada yang kakak. Posisi cuma saya lagi sholat, ya kan? Pas saya di rumah saya sendiri, anak saya juga nggak ada. Jadi begitu saya ngelihat orang anak-anak pada lari-lari, ada apa? Ada api di mana? Di depan kebakaran. Begitu ngelihat saya api udah gede. Jadi saya bingungnya apa ya? Mau ngangkat kemat, posisi gang kan cuma 1, depan 1, belakang 1. Posisi api udah di dekat depan rumah, ya kan, tinggal 1 rumah lagi. Jadi saya nggak ada yang keangkat sama sekali. Cuma hanya di badan aja, cuma bawa surat-surat alhamdulillah keangkat sih. Cuma kalau isi rumah nggak ada yang keangkat. Siang hari mereka mengantri makanan dan sebagian lagi tampak masih berada di area kebakaran mengambil puing-puing yang bisa diuangkan. Karena berasal dari satu pemukiman yang sama, para korban yang merasa senasib itu masih bisa bercengkrama sambil tersenyum, sekalipun hati begitu teriris. Beberapa bahkan tetap melambaikan tangan pada kamera dan melempar senyum di saat nyawa mereka hampir tak terselamatkan. Inilah makna ikhlas yang sesungguhnya. Di balik musibah yang begitu berat, mereka tak pernah putus asa untuk melanjutkan hidup dalam ketidakpastian. Dilihat dari mukanya aja. Ini apa sekarang belum tidur saya. Belum tidur sama sekali. Alhamdulillahnya masih dikasih badannya fit. Iya sedih.
Cuman karena kita juga kumpul yang masih bisa kita ketawa dalam hati mah. Masya Allah gitu ya. Cuman karena kita rame-rame, apalagi kalau ada bantuan sedikit terhibur kita. Semoga dari hasil asesmen ya yang kami lakukan bisa tepat sasaran sehingga bantuan yang kami berikan memang yang mereka butuhkan dan harapannya sih ya segera teratasi ya dan bisa segera pulih kembali. Babak baru perpisahan Dilan Janiar dan Safno akhirnya dibuka. Maju ke persidangan, Dilan pun menuntut keadilan. Lantas, keadilan seperti apa yang diharapkan oleh Dilan dari proses sidang yang masih berjalan? Sesaat lagi, hanya di Insert Investigasi.